Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat bahan ajar modul berbasis Flip PDF Corporate Edition. Sebelum kita memulai praktikum, di sini ada pengertian modul terlebih dahulu. Modul adalah bahan ajar yang disusun oleh guru secara sistematis menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar dapat digunakan secara mandiri sehingga peserta didik dapat membangun pemahamannya sendiri. Kemudian, struktur dalam bahan ajar modul yang harus dipenuhi adalah yang pertama, tentunya ada judul, kemudian ada petunjuk belajar, dan yang ketiga identitas mata pelajaran yang berisi mengenai mata pelajaran, kemudian materi, waktu pelajarannya berapa jam. Di sini kemudian ada peta konsep. Lalu yang berikutnya ada KD dan IPK. Dan yang berikutnya ada tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, materi pokok per subbab. Jadi kalau modul itu berisi bahan ajar yang berisi materi selama satu bab gitu. Jadi di dalam modulnya itu ada beberapa subbab-subbab dari materi tersebut. Nah, di setiap subbabnya itu memuat materi, kemudian ada contoh soal juga. Kemudian ada latihan atau tugas di setiap subbabnya. Kemudian yang berikutnya ada penilaian formatif. Jadi kalau latihan atau tugas ini diberikan per pertemuan, kalau penilaian formatif itu diberikan ketika satu bab itu sudah selesai. Nah, namanya itu adalah penilaian formatif. Kemudian yang keenam ada referensi yang digunakan dalam membuat modul tersebut. Nah, dari unsur-unsur yang ada di atas dapat kita gambarkan agar lebih jelas, itu kurang lebih seperti ini. Di yang pertama yang kita buat adalah cover modulnya dulu. Kemudian ada kata pengantar juga, lalu menu utama, kemudian petunjuk penggunaan, ada peta konsep, identitas materi. Nah, yang berikutnya adalah kegiatan belajar. Jadi misalkan dalam satu bab itu guru atau kita yang akan sebagai guru itu memperkirakan untuk satu bab itu berapa pertemuan. Nah, di sini saya bikin 1 sampai 5 pertemuan. Jadi ada kegiatan belajar 1 sampai 5. Nah, di setiap kegiatan belajarnya itu memuat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari itu, kemudian ada materi pokok, ada contoh soal, kemudian ada rangkuman, dan ada tugas atau latihan atau saya tulis di sini adalah kuis. Kemudian ketika kegiatan belajarnya sudah terlampaui semua, di sini juga ada tes formatif di akhir bab. Jadi kayak evaluasi satu bab itu namanya tes formatif. Kemudian ada glosarium, ada daftar pustaka atau referensi tadi ya. Kemudian kalau perlu ditulis identitas penulis juga boleh ditulis identitas penulis. Kemudian ada cover belakang. Lalu berikutnya adalah pengertian Flip PDF Corporate Edition. Jadi Flip PDF Corporate Edition ini merupakan aplikasi yang dapat mengubah PDF menjadi buku yang dapat dibolak-balikan tapi secara digital gitu ya. Tampilannya itu dapat dibolak-balikan seperti buku tapi dalam tampilan digital. Kemudian bentuknya itu dapat berupa HTML atau dapat juga berupa link dari
modul yang telah kita buat itu dapat berupa PDF, gambar, Word, PowerPoint, dan Excel, dan lain-lain. Karena fitur-fitur di dalam Flip PDF ini tersedia dapat menambahkan gambar, dapat menambahkan video, dapat menambahkan audio, dapat menautkan hyperlink, teks, dan model ilustrasi bergerak, sehingga dengan fitur-fitur yang tersedia di aplikasi Flip PDF ini, maka akan menghasilkan buku berbasis digital yang interaktif. Lalu ketersediaan Flip PDF ini juga dapat digunakan lengkap dan tidak dibatasi. Oke, langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk membuat modul berbasis Flip PDF, yang pertama adalah kita membuat draft modulnya terlebih dahulu. Draft modul itu dapat dibuat di aplikasi lain, boleh pakai Microsoft Word, boleh pakai Canva. Nah, di sini saya sudah mendesain modul itu di Canva. Kemudian di-downloadnya berupa PDF, jadi harus di PDF-kan dulu. Nah, di sini ada cover depan, lalu ada kata pengantar, ada panduan penggunaan e-modul, ada peta konsep, kemudian ada identitas materi yang memuat nama sekolah, nama mata pelajaran, materinya materi apa, dan kelas untuk kelas berapa. Lalu ada KD, dan KD-nya ada 3.5 dan 4.5. Kalau 3 titik itu berarti pengetahuan, kalau 4 titik itu keterampilan. Nah, di sini sudah masuk ke pertemuan pertama, jadi ada kegiatan belajar pertama. Nah, di sini pada kegiatan belajar pertama kita cantumkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut. Di sini contohnya ada 3, menemukan konsep translasi dengan menggunakan konsep matriks, menemukan sifat-sifat translasi, menyelesaikan masalah sehari-hari dengan konsep translasi. Jadi ini merupakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di hari itu. Jadi nyambung antara KD dan IPK. Jadi IPK dan tujuan pembelajaran itu nyambung sama KD. 3 titik dan 4 titik berapa gitu. Lalu di sini ada materi. Masuk ke materi. Materi yang pertama, kemudian karena kan di Flip PDF itu dapat menambahkan video, maka di sini desain modulnya juga disesuaikan. Karena di sini saya ingin menambahkan video pembelajaran, maka desainnya juga menyesuaikan. Di sini ada gambar kayak tablet gitu ya, nanti link videonya akan dimasukkan ke sini. Jadi disiapkan desain untuk keperluan untuk mendesain di Flip PDF-nya. Nah, di sini juga ada lagi untuk menambahkan video. Lalu di sini ada materi dan contoh-contoh soal beserta pembahasannya ya. Kemudian ada rangkuman. Lalu di akhir pembelajaran di Flip PDF juga tersedia untuk menambahkan kuis. Makanya di sini saya siapkan juga desain untuk menautkan link kuis untuk dikembangkan di Flip PDF. Kemudian di sini juga ada kunci jawaban. Siapkan aja kolom kunci jawaban, nanti akan didesain untuk menambahkan gambar pembahasannya di sini. Berikutnya masih sama ya, di sini ada kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3, kegiatan belajar 4, dan seterusnya. Itu komponennya masih sama di dalamnya.
Kemudian, nah di akhir pembelajaran, di sini kan ada tes formatif, makanya di sini saya siapkan juga kolom untuk tes formatif. Nanti akan ditautkan link untuk tes formatif berbentuk Google Form nanti di sini ya. Jadi desain yang perlu kalian buat itu ditentukan dengan kebutuhan yang akan kalian tambahkan dari Flip PDF. Misalkan kalian menambahkan video, berarti kita siapkan kolom video di desainnya. Kemudian kalau kita mau menambahkan gambar juga disiapkan di proses mendesain draft modulnya. Kemudian kalau sudah dibuat draft modulnya, jangan lupa draft modul itu berbentuk PDF karena akan dikembangkan melalui Flip PDF Corporate Edition. Jadi bentuknya itu harus PDF. Nah, gitu ya untuk draft modulnya. Kemudian langkah yang berikutnya, ketika sudah membuat draft modulnya, kemudian kita buka melalui Flip PDF Corporate Edition. Aplikasinya kita buka. Nah, saya kan tadi udah membagikan link ke kalian ya. Nanti kalian download, kemudian diinstal di laptop kalian. Lalu tampilan pertamanya akan seperti ini. Kita klik new project. Kemudian di sini ada dua pilihan, Flash dan HTML5. Kita klik yang HTML5 saja. Kemudian klik OK. Lalu kita ambil draft modul yang tadi kita simpan itu ada di mana. Kemudian kita tambahkan file yang berbentuk PDF-nya, open, kemudian klik import now. Kemudian setelah modulnya terbuka di Flip PDF, maka langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah di sini di sebelah kiri ada table of content. Di sini fungsinya untuk sebagai tombol pintas untuk menuju halaman yang diinginkan. Kita klik tanda plus ini, kemudian yang diperlukan kira-kira apa untuk tombol pintasnya. Di sini contohnya ada menu utama. Kemudian di menu utama itu ada di halaman berapa. Kita cari dulu. Nah, akan bolak-balik seperti ini ya. Di sini menu utama itu ada di halaman 3, maka di page ininya di sebelah kiri bawah ini kita ganti menjadi 3. Lalu kita klik checklist. Oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk menu berikutnya. Di sini kita perlu tambahkan misalkan kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 1 itu ada di halaman berapa? Di sini ada di halaman 7. Kita klik page-nya, ubah menjadi page 7. Dan seterusnya, lalu kita simpan. Contohnya kayak gini ya. Kalau diperlukan pintasan yang lain, berarti perlu kita buat juga di sini. Kemudian
kita mulai edit untuk halaman yang modulnya. Kita diklik edit page di sini untuk memulai mengedit isi dalam modul tersebut. Nah, untuk tampilan mengedit itu seperti ini. Di sini di atas ada banyak fitur yang dapat kalian gunakan. Di sini ada open link, ada menambahkan movie, jadi videonya berbentuk video. Kemudian ada video YouTube, kemudian ada Vimeo, kemudian ada audio juga, menambahkan gambar juga bisa, gambar yang digeser-geser juga bisa, kemudian ada teks, ada flash, dan lainnya. Di sini kita akan menambahkan pintasan di menu utama. Di sini kan ada menu panduan penggunaan e-modul. Jadi caranya ketika kita klik yang panduan e-modul, maka akan menuju ke halaman panduan e-modul. Ketika kita klik kegiatan belajar 1, maka akan menuju juga ke kegiatan belajar 1. Di sini caranya kita klik yang more, kemudian kita klik yang shape. Kemudian klik yang shape. Kemudian kita gambar bentuk di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita nolkan aja semuanya biar nggak kelihatan shape-nya ya. Nah, kemudian klik add action di sebelah kanan atas. Di sini ada action yang mau kita tambahkan apa di sini. Karena saya ingin menuju ke halaman petunjuk penggunaan, maka kita klik go to page di sini. Lalu kita klik bahwa panduan penggunaan modul itu ada di halaman 4, berarti kita klik OK. Nah, begitu juga seterusnya. Yang peta konsep juga sama gitu ya. Kita klik add action bahwa peta konsep itu ada di halaman 5. Klik halaman 5. Oke, kemudian di sini untuk menambahkan video, di sini saya menambahkan videonya video YouTube aja supaya mutarnya itu cepat gitu, nggak berat saat membuka aplikasinya. Klik yang YouTube ini, kemudian kita bikin area untuk menampilkan YouTube ini. Kita tarik, kita sesuaikan lebarnya dengan desain yang telah kita buat di sini. Nah, untuk menambahkan link YouTube-nya, di sini ada di sebelah kanan atas ada video ID. Kita klik, kita ke YouTube dulu. Kita akan menambahkan video ini, misalkan video ilustrasi translasi. Di sini link yang ada di YouTube yang di atas ini kita copy, tapi cuma sampai ininya aja, yang setelah sama dengan kita copy. Jadi nggak semuanya di copy, tapi yang link setelah sama dengan aja nih kita copy-nya. Kemudian kita masukkan ke video ID-nya. Kita paste di sini. Nah, kemudian sudah gitu. Untuk menambahkan video YouTube seperti itu caranya.
Begitu juga yang di sini sama ya. Cara untuk menambahkan video YouTube-nya sama juga. Lalu nah di sini ada kuis. Artinya di sini kita akan menambahkan link untuk membuka kuisnya. Sama kita bikin dulu shape di sini supaya ketika siswanya ngeklik di sini langsung terbuka link kuisnya. Setelah dibuat, kita jangan lupa nolkan semua supaya tidak ada bentuk shape-nya ya. Ini kita nolkan semua. Di sini kita klik yang open quiz, lalu kita klik add quiz. Kita tuliskan soal kuisnya di sini. Tentukan translasi titik A misalkan 2,3 terhadap titik 5, min 4 misalkan ya ini tuh. Kemudian di sini ada jawabannya, contoh 2,4 3, min 5 misal. Kita tambahkan di sini 3,6. Misalkan jawaban yang benernya yang B, kita centang yang terunya. Nah, sini kalau jawabannya benar boleh ditulis diganti kamu benar gitu atau tulisan yang lainnya. Kita klik OK. Lalu jumlah kuis yang ada di setiap kegiatan belajar itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi setiap kuis ini mewakili dari tujuan pembelajaran. Misalkan tujuan pembelajarannya ada 3, berarti kuisnya juga ada 3 yang mewakili 1 dari tujuan pembelajaran 1. Kuis 2 mewakili tujuan pembelajaran 2 dan seterusnya. Kita misalkan sudah buat 3, berarti kita klik OK. Nah, lalu di sini ada kunci jawaban. Kita tambahkan, klik bottom. Kita pilih mau yang tombol yang mana. Tulis di sini kita klik add action. Jadi saya di sini akan menambahkan gambar sebagai kunci jawaban dan pembahasannya. Jadi ketika peserta didiknya itu klik tombol itu, maka akan muncul gambar yang berisi pembahasan dari kuis yang sebelumnya. Kita klik add image, lalu kita pilih yang local file. Kemudian kita pilih gambar mana yang akan kita tambahkan. Nah, di sini sudah saya siapkan juga nih tiap gambar untuk pembahasan di kuis-kuisnya. Kita klik lalu klik open. Nah, nanti akan ada di sini. Kalau kuisnya ada 3, berarti pembahasan juga ada 3. Oke, lalu misalkan sini saya mau tambahkan kata-kata, klik untuk kunci jawaban.
selesai. Untuk yang kunci jawaban. Lalu di sini untuk menambahkan fitur apa lagi? Sama ya, untuk kegiatan belajar yang berikutnya juga sama caranya. Jadi kita langsung saja ada di tes formatif. Lalu di sini untuk menambahkan tes formatif, di sini saya akan menambahkan link. Linknya berbentuk Google Form, juga bisa ditambahkan di file PDF. Caranya yaitu klik shape juga. Klik shape. Lalu kita taruh di sini. Lalu add action. Di sini ada banyak nih pilihannya. Di sini saya pilih open link. Kemudian kita kopikan link tes formatifnya. Nih, sudah saya siapkan. Tes formatifnya ada, kemudian kita copy link ini ke sini. Kita paste. Lalu klik OK. Jangan lupa ini juga di nolin lagi ya. 0 dan 0 lagi. Kemudian setelah semuanya udah, kita klik. Ketika semuanya udah nih, video udah ada, gambar udah ada, kuis udah ada, link juga udah ditambahkan, maka kita klik save and exit di sebelah kanan atas. Kita klik save and exit, lalu kita tunggu. Kemudian kalau udah, maka modul ini akan kita upload online. Klik upload online, kemudian login. Ini upload online-nya pakai data ya, jadi pakai internet gitu. Kemudian kalau udah, nanti akan muncul link untuk dibagikan. Nah, kalian copy link tersebut, lalu kumpulkan link tersebut di kolom tugas untuk minggu sekarang. Baik, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Semoga dapat dipahami.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.